Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari software AutoCAD, yaitu bagaimana cara untuk setting sebelum kita mulai menggambar di software AutoCAD. Langkah pertama tentu dibuka dulu ya untuk software AutoCAD-nya. Kalau sudah dibuka maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini sesuai dengan versi masing-masing ya, masing-masing tahun. Nah, untuk langkah pertama saat akan menggambar, kita mulai dari new, untuk kita klik di panah drop down ini ke bawah, kemudian kita browse template. Nah, di sini ada banyak sekali template yang bisa kita gunakan ya. Untuk yang standar kita pakai yang ISO, itu acadiso.dwt di sini. Kita pakai yang standar ISO dulu, kemudian klik open. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau kita akan mulai menggambar terlebih dahulu, yang perlu kita setting itu yang pertama adalah view-nya dulu ya. Jadi view-nya harus disetting third angle ya, ada di sebelah sini. Kita klik waktu ini. Nah, maka akan muncul settingan standar seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita pilih untuk yang third angle karena biasanya di Indonesia dipakainya view sudut ketiga ya, atau third angle. Kemudian klik OK. Oke, view-nya sudah disetting. Kemudian teman-teman perlu juga nyeting workspace switching ya. Di sini AutoCAD ini bisa dipakai untuk drafting atau menggambar dua dimensi atau menggambar 3D ya, baik basic maupun modeling. Nah, kalau biasanya mulai pertama gambar di AutoCAD biasanya pakai drafting dulu ya, atau gambar dua dimensi. Maka pastikan yang dicentang adalah drafting karena nanti tampilan menunya akan berbeda ya. Kalau kita pakai yang lain misalkan 3D, maka dia akan fokus untuk 3D ya, seperti ini menu-menunya akan berbeda. Terus saat ini kita masih awal, kita belajar drafting dulu. Oke, setelah workspace kemudian kita setting untuk unit ya. Caranya tinggal ketik saja unit, kemudian kita pilih yang ini ya, units. Akan muncul satuan yang bisa kita pilih di sini. Ada inci, ada feet, ada mil, ada yard, dan seterusnya ya. Kita standarnya pilih milimeter. Kemudian di sini ada kepresisian ya, bisa 4 digit di belakang koma, bisa maksimal sampai 8 digit ya. Kemudian klik OK. Kita sudah setting satuan. Kemudian oh ya, ini namanya command line ya di bawah ini. Kalau misal teman-teman command line-nya itu enggak ada, seperti ini contohnya. Nah, kalau enggak ada tinggal ditekan CTRL plus angka 9. Ini kan enggak ada, nah, kita tekan saja CTRL angka 9, maka dia akan muncul lagi untuk di command-nya. Kemudian kita coba, sudah itu ya, cukup ya untuk setting awalnya tadi seperti tadi. Yang penting satuannya milimeter, kemudian workspace-nya sudah drafting, sudah oke. Kemudian yang perlu disetting lagi ini object snap sama ini object snap tracking ya, ini perlu disetting. Kalau misal nggak ada di sini posisinya, maka teman-teman bisa cari di sebelah sini ya, garis 3 strip ini. Nah, object snap tracking dan 2D object snap tinggal dicentang lah. Nah, kalau nggak dicentang maka dia akan hilang.
Nah, ini juga bagian dalamnya perlu dicentang agar kita tidak kesulitan misalkan mencari titik tengah suatu benda, titik tengah suatu geometri, kemudian endpoint atau ujung dari garis, itu biar mudah mencarinya, maka kita bisa menggunakan bantuan dari object snap ini. Kemudian yang di sini ini adalah namanya dynamic input, ini juga kita harus aktifkan ya, nanti fungsinya untuk menggambar garis, menggambar lingkaran dan sebagainya menjadi lebih mudah. Untuk dynamic input mode itu juga kalau misalnya nggak ada di bawah sini, ini dia kondisinya off atau tidak aktif. Kalau seperti ini kondisinya aktif ya. Misalkan nggak ada, bisa dicari di sini ya, namanya dynamic input. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba membuat teks ya. Untuk bikin teks, sebelum kita mulai gambar, kita bikin teks dulu ya, seperti di Microsoft Word. Kita belajar mengetik dulu, kita bisa gunakan tool di sini namanya multi-line text. Kita klik saja, kemudian klik kiri di sembarang tempat ya. Bisa ditarik seperti ini, kemudian klik kiri lagi. Seperti itu, kita coba ketikkan nama misalkan, kemudian tab untuk mengatur jarak, kemudian kasih titik 2, enter, kemudian NIM misalkan mahasiswa, NIM-nya tinggal dimasukkan ya berapa, enter, kemudian jurusan atau prodi, jurusan, kemudian universitas ya. Universitas atau mungkin yang lebih umum perguruan tinggi ya, bisa universitas, bisa institut, bisa akademik, bisa politeknik gitu ya. Mungkin apa tadi namanya, institusi pendidikan aja ya, institusi. Misalkan Politeknik LPP Jakarta, jurusannya D2 perawatan mesin, Martin, ini 1 2 3 4 5. Nah, kok mengecil gimana ini? Kita bisa lakukan zoom out dan zoom in dengan scroll yang ada di mouse. Tinggal di scroll saja seperti ini. Ya, tapi ini juga namanya font itu dia punya ukuran teman-teman. Terus ukurannya di mana Pak? Tinggal diklik kiri untuk tulisannya satu set ya. Kemudian klik kanan properties. Di sini kita bisa melihat ada text height. Text height-nya 2,5, berarti ukuran dari font ini adalah 2,5 mili teman-teman, itu tinggi dari teksnya. Ini kita bisa atur semau kita ya teman-teman. Kita klik, kita ganti berapa, 20 misalkan, kemudian enter, akan berubah besar sekali ukurannya. Untuk mengembalikan bisa ditekan tombol Ctrl Z. Nah, seperti itu supaya tulisannya kembali ke ukuran semula. Kita pastikan apakah sudah kembali ya, sudah 2,5 lagi. Oke, kemudian kita setelah sudah belajar mengetik, sudah gampang ya, diketik aja menggunakan fungsi multi-line text ini. Kemudian berikutnya kita coba membuat garis teman. Nah, untuk membuat garis ini kita klik dulu tool line-nya, kemudian kita tempatkan ujung garis pertama di sembarang tempat seperti ini. Nah, di sini setting yang perlu kita lakukan adalah melakukan setting panjang garis sekaligus sudut kemiringan dari garis. Kalau mau lurus berarti sudut kemiringannya adalah 0 derajat.
Kalau mau lurus ke kanan, kalau mau lurus ke atas berarti 90, kalau mau lurus ke kiri berarti berapa itu, 180 ya. Kalau mau lurus ke bawah berarti ini 90 tapi kursornya harus diarahkan ke bawah. Kalau teman-teman ngetik 90 tapi kursornya diarahkan ke atas, maka garisnya akan ke atas. Mari kita coba bikin garis lurus sepanjang 50. Jadi kita ketik dulu panjangnya 50. Kemudian untuk memasukkan sudutnya kita tekan tombol tab. Sekarang sudutnya bisa kita masukkan. Kalau ingin lurus berarti tinggal tekan angka 0, kemudian enter. Maka jadilah garis lurus ke kiri sepanjang 50 mili. Nah, ini kalau sudah selesai, kita cuma butuh satu garis saja, maka kita tekan tombol ESC yang ada di ujung kiri atas. Nah, seperti itu. Nah, jadilah sebuah garis panjangnya 50 mili. Kita coba kasih ukuran dengan tool ini ya, linear. Kita tempatkan. Nah, ini kotak-kotak hijau ini namanya adalah object snap yang kita aktifkan tadi di sini. Kalau tidak diaktifkan mungkin tidak akan ada object snap-nya. Nah, tidak ada. Kita kesulitan untuk mencari ujung-ujung garisnya. Maka object snap wajib untuk diaktifkan supaya kita mudah mencari ujungnya di ujung sini. Oke, kita sudah membuat sebuah garis berukuran 50 mili beserta garis ukurannya ya, atau garis dimensi seperti ini kurang lebih caranya. Kemudian untuk membedakan, misalkan garis yang tadi kita buat ini adalah garis benda, sedangkan ini garis ukuran atau garis dimensi. Maka biasanya garis benda itu dia lebih tebal daripada garis dimensi. Maka bisa kita klik garisnya, kita atur ketebalannya di sini. Line weight-nya kita coba kasih 0,5. Nah, untuk saat ini belum kelihatan ya tebalnya, perbedaan tebalnya belum kelihatan. Supaya kelihatan bagaimana, kita aktifkan fitur line weight display di sini ya. Line weight display. Kalau di sini nggak ada line weight display, kita cari di 3 garis di sini ya. Kita cari line weight. Ini harus dicetak dulu, kemudian ini dibirukan, baru kelihatan bedanya bahwa garis ini tebalnya 0,5, sedangkan garis yang ini belum ada settingan ketebalannya, masih settingan standar. Ini juga bisa kita atur, misalkan tebalnya 0,25 misalkan. Kemudian untuk membedakan dengan garis benda, warnanya pun kita bisa setting di sini ya, di object color. Kita ganti warnanya menjadi hijau seperti itu. Oke, kemudian kita akan coba membuat garis dengan sudut yang berbeda ya. Kita klik line, kemudian kita coba mulai dari sini. Kita buat panjangnya mungkin sama ya 50, tapi dengan kemiringan tertentu, misal 15 derajat. Maka kita ketik dulu panjang garisnya 50, kemudian tab, sudutnya 15, kemudian kalau misal mau dilanjutkan bikin segitiga misalkan, kita bisa ini aktifkan object snap tracking untuk supaya ada garis hijau yang membantu kita ya, meluruskan gambar kita. Nah, seperti itu. Kita langsung tab 90, enter. Tidak bisa ternyata. Kita coba ini ya. Seperti itu. Nah, oke. Kita cek apakah sudutnya 90 ya dengan angular. Di sini ada ukuran untuk membuat ukuran sudut angular di sini. Ternyata benar ya 90 ya. Kemudian untuk membuat ukuran dari garis yang miring, kita pakai yang ini ya, dimension yang ini. Atau bisa juga pakai line, di sini juga bisa.
Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau pakai yang linear tadi nggak bisa, hanya untuk yang lurus-lurus saja. Kita coba ganti warnanya ya menjadi hijau, kemudian ketebalan garis bundanya kita klik kiri semua, kita tandai, kita ganti ukurannya menjadi 0,5 sehingga berbeda ya antara ketebalan garis bunda dengan garis dimensi. Nah, yang tadi itu input yang seperti ini. Nah, ini ya. Input seperti ini ada tulisan di situ specify first point. Kita bisa menentukan koordinat titik pertamanya di mana, misal kita taruh di sini. Kemudian di situ ada kita bisa input angka panjangnya, kemudian sudutnya ya. Nah, seperti itu namanya fungsi ini ya, dynamic input. Kalau ini dalam mode off, maka biasanya tidak muncul ya tadi specify first point, kemudian panjang garis yang bisa kita inputkan berapa, kemudian sudutnya pengaturannya berapa, itu tidak muncul. Jadi itulah pentingnya fungsi dari dynamic input yang ada di sini. Kalau diaktifkan dia baru muncul specify next point. Maksudnya disuruh mengatur spesifikan poin berikutnya itu atau titik berikutnya ada di mana. Oke, cukup sekian untuk tutorial di video kali ini ya. Kita sudah membahas dasar-dasar dari setting sebelum kita mulai menggambar menggunakan software Autodesk dan sedikit metode untuk mengetik font maupun tulisan ya di software AutoCAD dan membuat garis simpel dan pengaturan tabel dan warna garis. Semoga apa yang kita pelajari di video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.